Halo teman-teman, di sini izinkan kami untuk menjelaskan tentang apa itu Hamming code. Hamming code adalah sekumpulan kode atau metode koreksi kesalahan yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang dapat terjadi saat data dipindahkan atau disimpan dari pengirim ke penerima. Ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Richard W. Hamming untuk mengkoreksi kesalahan, biasanya digunakan dalam RAM kode koreksi kesalahan atau ACC. Kemudian selanjutnya fungsi Hamming code. Yang pertama, mendeteksi kesalahan or error detection, yang dimana mengetahui apakah ada data yang diterima mengandung bit yang berubah selama transmisi. Selanjutnya, mengkoreksi kesalahan or error correction, yaitu menentukan posisi kesalahan satu bit dan memperbaikinya otomatis tanpa perlu retransmisi. Yang ketiga, menjaga keandalan data, yang dimana menjamin data yang diterima tetap sama seperti yang dikirim meskipun ada gangguan. Baik, berikutnya ada parity atau paritas. Parity adalah bit tambahan yang digunakan untuk mengecek kesalahan atau error dalam pengiriman atau penyimpanan data biner. Rumus untuk menentukan paritas yaitu 2 pangkat R lebih dari atau sama dengan M ditambah R ditambah 1. Kemudian berikutnya ada even parity atau genap, yang artinya jumlah bit 1 termasuk parity bit harus genap. Contohnya, ada data 1011. Di sini jumlah satunya ada 3, yang artinya ganjil. Sehingga agar menjadi genap, kita buat parity bitnya menjadi 1. Sehingga hasil yang kita dapat yaitu 10111. Yang mana satunya ada 4 dan itu adalah genap. Selanjutnya ada odd parity atau ganjil, yang artinya jumlah bit 1 termasuk parity bit harus ganjil. Kembali lagi ke contoh data sebelumnya yaitu 1011. Karena satunya ada 3 atau ganjil, maka parity bitnya kita di sini buat 0. Maka hasil yang didapat yaitu 10110. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Hamming code. Kita langsung saja ke contoh soal di mana terdapat data yang dikirim asumsikan sebagai berikut. Jadi di sini terdapat biner yang sejumlah 8 bit, yang dimana kita harus mencari bagaimana berapa dua pangkat berapa agar bisa menjadi 8. Jadi 0 sama dengan 1 dan 2 pangkat 1 sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, kemudian ini karena kita menggunakan bit 8 bit, jadi kemudian kita agar untuk mencari berapa jumlah kolom atau tabel yang digunakan untuk mencari posisi itu 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian dari mana dapat 4? Ini didapatkan dari hasil pangkat ini ditambahkan. Jadi 4 ditambah dengan jumlah bit itu 8, jadi hasilnya adalah 12 sama dengan 12. Oke, jadi sekarang kita bisa fokus untuk mencari jumlah bitnya,
jumlah mencari partisi yang salah. Jadi pertama kita buatkan seperti ini, 12, sebanyak 12. Kemudian kita isi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Terakhir kemudian karena paritas 1, kita buat P1 di sini, P1 di sini, kemudian ada P2 di sini, P2 di sini, kemudian ada P4 di sini, ada P8 di sini. Jadi sebuah tabel atau kolom yang berisikan paritas 1, 2, 4, dan 8 kita kosongkan, jangan diisi menggunakan biner dari data yang dikirim sebagai contoh. Jadi kita menuliskan biner ini di tabel-tabel yang kosong di sini. Jadi 1, 1, bagaimana hasil dari bagaimana kita mencari hasil dari P1, P2, P3 dan P4 dan P8. Jadi caranya itu adalah kita menghitungnya dari bit ketiga, karena pada bit 1 dan kedua ini kosong. Kita langsung saja, berarti 1 loncat 1 masukkan 1, loncat 1 loncat 1 masukkan 1, loncat 1 masukkan 1, loncat 1 masukkan 1. Jadi karena di sini terdapat jumlah angka 1 itu ada 3, itu bernilai ganjil, maka hasilnya adalah juga 1. Jika angka 1 ini berjumlah genap, maka dia hasilnya akan 0. Kemudian kita mencari paritas kedua, caranya sama, yaitu kita hitung dari 1, loncat 2, masukkan 2, 1 kosong, loncat 2, masukkan 1. Karena angka 1 pada paritas kedua berjumlah genap, jadi kita masukkan hasilnya adalah 0. Kemudian paritas ketiga, maksud saya paritas keempat, paritas keempat, kita hitungnya dari bit kelima, yang dimana kita masukkan langsung nilai dari bit 5, 6, dan 7 itu 0, 1, dan 0. Kemudian kita lompati 4 bit, dimana 1, 2, 3, 4, dan masukkan bit yang paling terakhir, yaitu 0. Jadi hasilnya itu adalah 1, karena angka 1 pada paritas keempat berjumlah ganjil. Kemudian pada paritas ke-8 lakukan hal yang sama, kita masukkan semua angka dari bit ke-9 sampai ke-12. Jadi ada 1, 1, 1,
kosong karena jumlah satu dari varietas ke-8 adalah 3 atau berjumlah ganjil, maka hasilnya adalah 1. Kemudian kita asumsikan terdapat kesalahan penerimaan data yang dimana pada bit ke-11 itu 0. Jadi kita buat juga sama, jadi itu dihitung dengan cara yang sama. P1 sama dengan 1 lompat terus 1 0 0 1 1 sama, hasilnya adalah 1. Kemudian varietas kedua seperti 1 lompat di 1 kosong, kosong 1. Jadi hasilnya di sini adalah ganjil karena jumlah angka 1 pada varietas kedua bit jumlah angka 1 pada varietas kedua adalah 3, jadi kita tuliskan hasilnya sini 1. Kemudian varietas keempat dengan varietas ke-9 sampai ke-12, bit ke-9 sampai ke-12 itu dengan nilai 1 0 1 0 seperti itu. Dan hasilnya karena terdapat jumlah genap, angka satunya itu jumlah genap, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita samakan antara data asli dengan data yang diterima, asumsinya seperti itu. Kemudian kita samakan P1 dengan P1, ini hasilnya sama. Kemudian P2 dengan P2 juga hasilnya berbeda, maka kita coret, ini kita tandai. Kemudian P4 dengan P4 hasilnya 1, kita coret, hasilnya sama, kita tulis centang. Kemudian varietas ke-8 hasilnya berbeda, yaitu 1 dan 0, kita hasilnya coret. Jadi terdapat kesalahan pada P2 dan P8. Jadi sama dengan 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi ada kekeliruan data di bit ke-10 yang dimana harusnya adalah bernilai 1, tapi yang diterima bernilai 0. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja dari Hamming code atau mencari kode yang salah pada tugas kali ini. Terima kasih.